Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Rian FRDNT yang berjudul Hantu Penunggu Kamar Mandi. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Hantu Penunggu Kamar Mandi, sebuah cerita dari Rian FRDNT, based on true story. Ini adalah cerita dari salah satu sahabatku yang telah bersedia untuk berbagi pengalaman horornya. Namaku Sinta, menjadi seorang mahasiswa di universitas yang bukan dari tempatku berasal, membuatku harus menyewa sebuah kos. Pertama kali aku masuk kos, ibu pemilik kos ini baik sekali. Bahkan aku sempat kaget dengan harga kos yang amat begitu murah. "Ini silahkan diminum dulu, Dek," ucap ibu pemilik kos dengan lembut kepadaku. Aku pun sontak langsung bertanya, "Di sini ada berapa orang, Bu, yang sewa kosnya?" Dan si ibu pun menjawab, "Kebetulan lagi kosong. Baru 2 hari yang lalu dia diwisuda. Ibu turut bangga," terang ibu kosku. Aku kemudian merasa lega. Ya, di sini memang sempat ditempati oleh seseorang, dan dia adalah mahasiswa, sama sepertiku. Hingga kemudian aku pun jadi untuk menyewa kos di tempat itu. Namun, sebelumnya aku harus pulang dulu ke rumah asalku untuk meminta izin kepada kedua orang tuaku. Setelah selesai meminta izin, aku pun kemudian membawa barang bawaanku. Tidak begitu banyak, karena aku memang seorang wanita yang enggak terlalu mementingkan penampilan. Dan satu malam saat aku tidur di kosanku, semuanya terasa baik-baik saja. Tidak ada hal aneh yang aku alami. Di kampus, aku bertemu dengan seorang teman. "Namaku Dwi," katanya. Dia pun kebetulan tengah mencari sebuah kos. Lalu aku pun mengajaknya untuk tinggal bersama, agar uang kosnya bisa dibagi 2. Kan lumayan meringankan beban. Dwi pun kemudian setuju untuk tinggal bersamaku di kos itu. Dengan demikian, minimal aku tidak hanya tinggal seorang diri di sini. Ya, jujur saja aku takut. Meskipun keamanan di sini begitu ketat, penjaga kos pun melarang keluar di atas jam 9 malam, tapi tetap saja rasa takut itu masihlah ada. Apalagi dengan keadaan diriku yang tengah tinggal jauh dengan kedua orang tuaku. Kemudian suatu malam, aku mendapatkan sebuah panggilan telepon. Ya, itu dari Dwi. "Besok aku sampai di sana. Nanti kamu Sherlock aja ya," katanya di ujung telepon. "Iya Dwi, nanti aku Sherlock," jawabku. Dan kemudian Dwi pun menutup teleponnya. Saat itu aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan masih belum ada tanda-tanda terjadinya sesuatu. Hingga kemudian tiba-tiba perutku keroncongan. Ya, aku lupa bahwa sedari siang di kampus aku belum makan sama sekali. Lalu aku pun berniat untuk pergi ke ruangan dapur. Barangkali persediaan mie instan untukku masih ada. Dan syukurlah masih ada. Aku pun kemudian memasaknya. Saat aku memasak,
aku mendengar suara wanita tengah bernyanyi. Seperti nembang, suara itu berasal dari balik pintu kamar mandi. Detik itu pula, jantungku berdegup dengan kencangnya. Aku keringetan dan terus berkata dalam hati, "Hei, Indomie, ayo dong cepet mateng." Lalu setelah mie instan yang kubuat telah matang, aku bergegas menuju ke kamarku. Aku makan di dalam kamar dan menolak keluar lagi. Ya, suara itu memang agak samar dan tidak jelas. Tapi suara itu begitu hebatnya bisa terus terngiang di telingaku ini. Malam itu aku sebenarnya ingin mengadu kepada ibu kos, tapi rasanya tidak enak. Malam-malam harus membangunkannya. Lalu yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ya, sinar mentari. Pagi itu saat aku hendak mandi, aku berjalan mengendap. Aku tengok ke kanan dan ke kiri. Semua masih utuh, kecuali sikat gigiku yang tergeletak di bawah lantai. Sementara waktu sore ketika aku mandi, aku sudah yakin bahwa aku sudah menyimpannya dengan rapi. Dan apa boleh buat, pagi itu aku harus rela untuk tidak menyikat gigi. Sebelum berangkat, aku menyempatkan untuk membeli permen, minimal supaya nafasku tidak bau. Di kampus, Dwi masih belum masuk. Mungkin dia akan sampai nanti sore. Dan setelah aku pulang, benar saja dugaanku. Dwi menelpon. "Sebentar lagi aku sampai," katanya. Aku yang tengah nongkrong di tukang fotokopian pun langsung bergegas kembali ke kos. Saat aku sampai di kos, aku sempat terkejut. Ibu kos tengah duduk di depan pintu kosku dan kemudian tersenyum kepadaku. "Bu, ada apa ya? Bukannya sekarang bukan tanggal iuran kos?" tanyaku. Si ibu menjawab dengan masih tersenyum. "Memang bukan, ibu hanya main saja." Ibu boleh masuk?" katanya kemudian. Aku sedikit garu-garu kepala. Ya, kamarku masih berantakan. Kan malu. "Kenapa, Sinta? Boleh kan ibu masuk?" ucap ibu kosku lagi. "Oh, boleh kok, Bu. Boleh," jawabku. Kemudian aku dan ibu kosku pun masuk. Aku cengengesan karena kamarku begitu berantakan. "Gak apa-apa, wajar kok. Ibu juga dulu waktu masih muda kadang suka ngerasa males buat beresin kamar," katanya. Kemudian, "Maaf ya Bu, Sinta cuma bisa ngasih air putih. Soalnya persediaan di sini sudah habis, belum beli lagi," terangku. Dan si ibu lagi-lagi tersenyum. "Gak apa-apa." Aku pun kemudian teringat akan Dwi. Ya, dia mau tinggal satu kos di sini bersamaku. "Oh ya, Bu, jadi temenku ada yang mau tinggal satu kos di sini. Gak apa-apa kan? Biar bisa patungan biayanya." Gitu loh, Bu. Si ibu lagi-lagi tersenyum. "Gak apa-apa, silahkan." Lalu kemudian si ibu kosku pun pamit. Setelah ibu kos pamit, ponselku berbunyi. Dan itu adalah panggilan dari Dwi. Katanya dia sudah sampai di depan perempatan. "Aku susul kamu ya, Dwi," kataku. Tapi kemudian Dwi menjawab, "Gak usah, aku naik ojek saja. Nanti kamu Sherlock," katanya. Lalu singkat cerita, Dwi pun datang. Aku pun tersenyum menyambutnya. Ya, setidaknya untuk hari-hari ke depan akan ada seorang teman yang menemaniku di sini. Mungkin bisa jadi teman curhatku.
Saat itu Dwi ingin mandi. Aku tunjukkan kamar mandinya. Lalu tiba-tiba Dwi memanggilku. Katanya, "Ini kenapa? Kok berantakan kamar mandinya, Ta?" Aku pun terkejut. "Hah? Kok bisa?" Dwi pun merasa aneh. Ya, memang ini sungguh aneh. Aku belum masuk ke kamar mandi. Sementara siapa yang telah membuat kamar mandi ini berantakan? Kita berdua saling tatap. Hingga kemudian Dwi berkata, "Ya sudahlah, kita beresin saja ya," katanya. Setelah selesai membereskan, kemudian Dwi izin untuk mandi lebih awal. Disusul oleh aku setelahnya. Setelah selesai mandi sebagai bentuk sambutan, aku pun memasak untuk Dwi. Dwi sempat menolaknya. Katanya, "Biar kita masak sama-sama aja." Tapi aku tidak enak. Dia baru saja datang dari sebuah perjalanan jauh. Setelah aku selesai masak, aku pun menghidangkannya. Dwi berkata, "Kamu jago masak, enak." Saat itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Masih sore. Lagi pula besok juga hari Minggu. Setelah selesai makan, kita berdua berbincang bersama. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba suara keran kamar mandi itu pun menyala. Kami berdua pun kemudian terdiam. Ada sekitar 10 detik. Kemudian keran itu mati kembali dengan sendirinya. Kita berdua kembali dibuat terdiam. Aku melihat Dwi dan Dwi melihat ke arahku. Kita berdua saling tatap-tatapan. "Sebelumnya kamu pernah dengar ini belum?" tanya Dwi kepadaku. Aku menjawab dengan menggeleng. "Kamu berani nggak buat cek ke kamar mandi?" tanya Dwi lagi. Jujur saja, aku adalah seorang penakut. Akan tetapi rasa penasaranku ini begitu tingginya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengecek keadaan kamar mandi. Ya, Dwi ikut di belakangku. Pintu masih tertutup rapi. Aku dan Dwi mendekatinya. Kuberanikan membuka pintu dan ya, tidak ada siapa-siapa. Susunan sabun mandi, odol, dan sikat gigi masih rapi. Tidak seperti tadi saat Dwi hendak mandi. Kami berdua kemudian kembali ke kamar. Di dalam kamar, Dwi kemudian bertanya kepadaku, "Apa kamu sebelumnya bener-bener gak pernah ngalamin kejadian kayak tadi?" tanya Dwi. Aku bingung karena memang aku belum pernah mendengar keran menyala sendiri seperti tadi. "Belum," jawabku. "Ya udah, tidur aja yuk. Perasaan aku udah gak enak gini," kata Dwi. Kemudian mendengar kata itu, aku menjadi semakin merasa takut. Terus terang, jika salah satu di antara aku misalnya ada yang bersikap biasa saja atau bahkan berani, mungkin aku akan terbawa biasa saja, bahkan berani. Tapi karena Dwi takut, aku menjadi semakin was-was. Dan besok kami berdua sudah sepakat untuk bicara ke ibu kos tentang apa yang telah terjadi. Lalu siang pun datang membangunkan kami berdua. Kami berdua pun berniat untuk mandi. Kini aku yang mandi duluan. Tapi tiba-tiba sontak aku dibuat terkejut saat baru saja membuka pintu kamar mandi. Mungkin secara tidak sengaja aku menjerit. Dwi pun terkejut dan menghampiriku. "Ada apa, Ta? Ada apa?" tanya Dwi. Aku tak bisa berkata.
Aku menunjuk bagian bawah lantai kamar mandi tersebut. Di sana terlihat jelas ada sebuah jejak kaki dan ukurannya lebih besar dari kaki manusia normal. Kami berdua pun tidak mandi dan bergegas langsung menghadap ke ibu kos, berencana untuk mengadu tentang hal yang kami alami belakangan ini. Namun sialnya, ibu kos sedang tidak ada di rumah. Kami berdua pun berpesan kepada asisten rumah tangganya untuk menyampaikan kepada ibu kos bahwa tadi kami mencarinya. Saat itu, kami tidak berani untuk pulang lagi ke kosan kami. Dengan keadaan belum mandi, kami berdua diam di sebuah warung. Di sana kami masih membayangkan bahwa betapa begitu jelas sekali jejak kaki yang ada di kamar mandi itu. Ini padahal masih siang loh, Tak, kata Dwi. Kemudian ibu pemilik warung bicara. Kenapa kok pada di sini? Nyariin ibu ya? Aku dan Dwi saling menatap. Kok ibu bisa tahu kalau kami lagi cari ibu kos? Tanyaku. Ya tahulah, mbaknya kan kos di ibu kos, jawab ibu warung itu. Tadi sih ibu kos katanya mau ke pasar. Tunggu saja mbak, sambungnya. Setelah ibu kos pulang dari pasar, aku dan Dwi beserta ibu kos langsung mengecek keadaan kamar mandi. Di sana seketika jejak kaki itu hilang, lenyap. Mana? Nggak ada kok, kata ibu kos. Beneran bu, tadi saya lihat, iya kan Dwi? Kataku. Kemudian, iya bu, tadi di sini ada jejak kaki, jawab Dwi. Ibu kos kemudian tersenyum. Itu hanya halusinasi kalian. Kalau memang benar ada, mana buktinya? Katanya. Tapi emang beneran bu, tadi ada jejak kaki, kataku lagi. Sudah, nanti ibu kesini lagi. Sekarang ibu mau pulang dulu, ucap ibu kosku sambil berlalu meninggalkan aku dan Dwi. Gimana sobat horor? Penasaran kan? Sebenarnya ada rahasia apa di balik kamar mandi itu? Dan apakah mereka benar-benar melihat jejak kaki itu? Ataukah mereka hanya berhalusinasi saja? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!